Eh, Alhamdulillah. Udah bro ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Rahnerviansyah di podcast Sehat You bersama Green Care. Jadi hari ini kita sudah kedatangan bidan Gila. gitu ya, sudah ditemani oleh bidan yang cantik ini, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas soal tren baru di dunia kesehatan, yaitu pijat bayi ya, gitu ya. Biasanya tren ini tuh terkenal di ibu-ibu muda, biasanya Gen Z ya. Jadi kita akan bahas tuntas soal pijat bayi ini agar sobat GC yang mau menggunakan jasa sobat bayi menggunakan jasa pijat bayi ini tidak akan keliru lagi ke depannya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Oke, tadi kan saya tahunya cuma Ibu Bidan Gilang aja ya. Nama lengkapnya siapa teh? Oke, kenalin ya semuanya Sobat GC. Makasih udah diundang ke sini loh ya. Sama-sama teh. Nah, untuk Sobat GC, aku kebetulan Bidan Gilang Nurian, gitu. Terus Prakteknya di mana? prakteknya di Green Care. Di Green Care ya, oke. Ya, di Green Care. Terus untuk pelaksanaannya sih kayak pelayanan KIA biasa ya. Kayak bidan. biasa. Rata-ratanya itu ya. Cuman ada spesialisnya itu pijat bayi berarti ya. Pijat bayi spesialisnya. Oke, berbicara soal pijat bayi, kan akhir ini jadi tren nih di kalangan ibu-ibu muda ya. Kenapa sih pijat bayi ini bisa menjadi tren yang tiba-tiba hype gitu? Yang jadi kok tiba-tiba orang ibu-ibu muda tuh mikirnya bayi saya butuh spa, bayi saya harus dipijit-pijit gitu. Emang apa sih yang Ibu Bidan ketahui soal hal tersebut gitu? Nah ya betul juga nih Ariel ya, sekarang emang lagi nge-hype banget ya tentang pijat bayi. Nah jadi memang ada beberapa faktor nih kenapa pijat bayi itu sekarang jadi nge-hype banget, terutama di kalangan ibu-ibu muda, mungkin generasi ibu-ibunya yang milenial atau mungkin Gen Z gitu ya. Gen Z. Nah karena salah satunya adalah berkembangnya pengetahuan ibu-ibu muda nih tentang stimulasi perkembangan dan pertumbuhan bayi gitu. Nah sebetulnya juga kan pijat bayi itu kan ada beberapa manfaat juga. Salah satunya kayak kita tahu bahwa pijat bayi itu bisa memperbaiki kualitas tidur gitu ya, terus juga memperbaiki pencernaan. Nah, terus juga yang paling penting adalah itu bonding antara ibu dan bayinya gitu. Itu sih yang paling ini ya, gitu yang paling ibu-ibu mungkin pada tahu nih bondingnya akan lebih terjaga kalau misalkan dilakukan pijat bayi. Pijat bayi, oke. Tapi kan misalnya nih kan sama bidan nih, nanti banding sama bidan dong. Nah biasanya kalau kayak gitu selain kita di tempat kan kalau misalnya kita pijat bayi ya itu harus di tempat yang profesional gitu kan. Nah sekarang juga banyak tuh tempat terapis atau klinik-klinik yang profesional yang mengadakan pijat bayi. Nah, jadi kan juga aksesnya lebih mudah ya. Nah, untuk itu tuh selain dipijat sama bidan, kita juga ngasih edukasi ke ibunya gimana sih caranya mijit bayi gitu. Jadi biar dilanjut ke rumah juga ya. Betul, gitu. Gitu, jadi pengen jadi bayi lagi saya. Jadi bayi lagi ya. Bayi gemoy. Bayi gemoy, ini udah gemoy dong. Oke, pijat bayi ya tadi jadi tren karena ibu-ibu muda sekarang sudah melek akan kesehatan balitanya, apalagi tadi ya stimulasi berarti dari bahasan simulasi. Berarti kalau berbicara soal manfaat, nah dari segi medis manfaatnya tuh apa aja nih, lebih detailnya lagi ada nggak dong? Nah ada nih, jadi untuk sobat kisi di rumah manfaatnya tuh banyak. Nah, salah satunya adalah memperlancar sirkulasi darah. Nah, terus juga menjaga kualitas tidur bayi. Karena kan rata-rata ya bayi itu dari 0 sampai 3 bulan itu per hari tidurnya itu 16 jam. 16 jam. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dipijit itu biasanya lebih tenang, udah gitu lebih terjaga kualitas tidurnya benar-benar bagus gitu. 16 jam tuh dia memang tidur aja, nggak yang tiba-tiba malamnya rewel gitu ya, nangis gitu ya. Itu satu. Terus juga ke pencernaan, terus juga biasanya membantu untuk nafsu makan. Makanya kan bayi-bayi kalau udah dipijit biasanya suka lebih haus gitu ya. Nah itu tuh naikin berat badan bayinya juga gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah dan jangan lupa nih kalau kita pijit bayi kan kulit-kulit ya.
Nah, skin to skin itu dia ngerangsang hormon oksitosin yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi kalau orang-orang mungkin bilangnya hormon cinta ya, gitu. Nah, hormon itu tuh bisa membuat bayi lebih tenang, lebih nyaman. Makanya kenapa kualitas tidurnya lebih baik, terus juga kepencernaannya juga lebih lancar ya, gitu. Itu sih biasanya, kayak gitu. Oke, jadi lebih rileks ya, karena hormon kasih sayang itu ya. Ya mungkin bayi itu merasa, oh ternyata ada yang care nih mungkin gitu ya, kalau bisa ngobrol sama bayi ya. Karena sentuhan itu kan bayi lebih senangnya disentuh, dipegang. Sebenarnya kan dari dalam perut juga ya, kita kayak ngelus di perut kan dia juga nendang. Itu kan cara ngestimulasinya ya. Kan ketika udah di luar, langsung ke kulitnya gitu. Kalau misalkan di dalam perut kan kita lewat perut kita nih, karena di dalamnya ada bayinya gitu. Itu sih. Oke, interaksi ya. Oke. Sebegitu ajaibnya ya sentuhan ibu gitu ya. Makanya nih Sobat GC yang lagi gundah gitu harus ketemu ibu kayaknya. Biar dielus-elus kan, jadi nyantui lagi ya. Nah, iya betul. Karena kamu itu pada dasarnya bayi besar Sobat GC gitu. Gitu. Terus juga jangan lupa ya, kalau pijit bayi harus dengan teknik yang benar gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Nggak bisa dibatak gitu. Nggak bisa. Aduh, jadi apa namanya tuh praktek bedah tulang, bukan bedah tulang, apa itu, pijat apa? Iya. Yang benerin tulang tuh. Ya begitulah ya. Aku panggilnya ibu atau teteh ya? Panggil teteh aja. Teteh aja, teteh bidan. Teteh gila. Oke, nih ini adalah kita masuk ke bahasan yang sering dicari sama orang-orang Indonesia. Mitos atau fakta gitu. Nah, siap. Mitos atau fakta. Nih, saya ada beberapa mitos dan fakta yang sudah saya searching. Bentar. Pertanyaan pertama, Teteh Bidan. Pijat bayi itu bisa bikin cepat jalan, mitos atau fakta? Nah, itu mitos ya. Sebenarnya memang bayi itu bisa, pijit bayi itu bisa iniin otot ya. Saya ngelatih otot, ngerangsang otot-otot di bayi. Tapi untuk jalannya sendiri, bayi itu bisa jalan berapa bulan, misalkan ya, cepat atau lambatnya itu nggak bisa dari pijat bayi. Jadi banyak faktornya gitu, stimulasinya gitu kan, terus juga kesiapan bayi untuk berjalan gitu. Walaupun rata-rata usia bayi untuk berjalan itu dari umur minimal tuh 12 bulan. Biasanya ditunggu sampai 18 bulan sih. Itu usia idealnya ya untuk bayi bisa jalan gitu. Paling cepatnya ya 1 tahun paling itu, cepat 1 tahun. bulan. Karena kan ada prosesnya tuh, dia dari mulai tummy time dia udah gitu merangkak, baru duduk terus merangkak. Nah baru dia bisa jalan gitu. Jadi prosesnya banyak gitu. Jadi bukan dari pijat bayi gitu. Cuman pijat bayi itu ngebantu buat ngelatih otot-ototnya gitu kan, untuk lebih siap gitu sebenarnya. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Pijat bayi harus dilakukan terapis yang bersertifikat, itu mitos atau fakta? Nah, fakta, Ariana. Karena gini ya Sobat GC, kalau misalkan kita mau pijit bayi, harus ke tempat yang profesional. Misalkan nih, ke bidan gitu ya, atau ke tempat fasilitas klinik yang punya pijit bayi. Salah satunya mungkin di Green Care ya, bisa nih untuk Sobat GC bisa pijit bayi gitu. Oke. Jadinya bisa asal-asalan, jadi harus memang pijatannya lembut, ada tekanannya khusus gitu, nggak boleh terlalu, kalau ke bayi kan nggak boleh terlalu ditekan ya, gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu. Ini sakit badan ya pulang-pulang ini bayinya ngomong sakit, oi. Oke, itu kan dua pertanyaan saya ya, Ibu Bidan ya, Teteh Bidan ya. Selama bekerja sebagai bidan di klinik Green Care gitu ya, di Poli KIA, pernah dengar mitos-mitos lain nggak soal pijat bayi atau apa gitu yang memang ditemukan di masyarakat yang biasanya beredar, oh pijat bayi itu ternyata nanti bayinya jadi misalnya stunting atau gimana gitu atau apa gitu, ada nggak? Paling kalau misalnya tentang pijat bayi, jangan jangan dipijit terlalu kecil katanya, nanti sakit badan atau lehernya nanti, kalau orang Sunda bilang cengklak ya, bahasa Indonesianya.
kayak gitu. Padahal bayi itu dari 0 hari pun, ya dari hari pertama pun juga udah boleh dipijit gitu. Jadi ya kadang gitu sih, ada yang mungkin dipijitnya usia 3 bulan ke atas karena ngerasa si lehernya udah tegak nih gitu ya. Ada yang banyaknya takut kalau misalnya di bawah 3 bulan ya, padahal tuh lebih bagus justru kalau misalkan dipijit tuh. Nah, ada juga waktu yang paling bagus tuh untuk pijit bayi itu pagi-pagi biasanya gitu, sudah mandi atau sebelum tidur, jadi tidurnya lebih nyenyak gitu, misalnya malam misalkan gitu. Kalau misalnya mau pagi nih bisa di bidan misalkan, malamnya nanti sama ibunya gitu biar bondingnya sambil bonding ya tidur langsung didekat gitu. di sini. Nah ya kayak saya dulu kata ibu saya tidurnya gitu, gitu. Kalau dilepas sampai pagi gitu. Iya sampai pagi bener. Ibu saya sampai ngeluh. Sakit badan mana gemuk sana ya. Oh aduh, alhamdulillah memang gemuk sih dulu. Terus ada fakta-fakta apa lagi nih yang Ibu Bidan mau sampaikan pada Sobat GC soal pijat bayi nih? Nah iya, soal pijat bayi ya. Nah misalkan nih Sobat GC di rumah, ibu-ibu muda pengen nyoba gimana ya, selain misalkan di klinik ya, di tempat profesional atau misalkan di bidan, biar bisa pijat bayi sendiri tuh bisa sebenarnya gitu. Cuman kita harus tahu ilmunya dulu satu, nah terus pastiin tangan kita dalam keadaan bersih dan hangat gitu. Jadi jangan kondisi dingin ya, habis misalkan lengket, dibawa kotor. iya itu jangan. Habis motong bawang. Nah bau kan jadinya gitu. Terus yang kedua itu waktunya harus tepat, yang tadi aku sampaikan. Jadi bagusnya sih pagi-pagi atau malam sebelum tidur. Nah yang ketiga pemilihan minyaknya juga, jadi nggak boleh minyaknya tuh ada minyak khusus untuk pijat bayi gitu, untuk aman untuk bayi. Jadi biar nggak iritasi kulitnya, karena kan kalau bayi tuh biasanya suka sensitif ya kulitnya gitu sih. Gampang ruam, gampang. Nah iya betul. Ya, apa namanya tuh? Jangan yang wanginya menyengat gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Oke, Teteh Bidan, ini masih berguling di mitos dan fakta ya. Ini paling penting nih, karena kan yang paling ribet itu dalam mengurus bayi itu ketika bayi sakit gitu ya. Nah, berhubungan soal pijat bayi nih, mitos atau fakta bahwa pijat bayi itu nggak boleh dilakukan ketika bayi sakit. Menurut Teteh Bidan gimana? Makasih ya pertanyaannya. Nah, itu fakta. Jadi ada kondisi memang bayi itu nggak boleh dipijit. Salah satunya adalah kondisi kalau bayinya demam gitu. Nah jadi kalau bayinya demam itu nggak boleh dipijit. Jadi lebih tidak disarankan sih sebetulnya, tapi ada beberapa kondisi yang memang kondisinya dia sakit tapi boleh dipijit. Contohnya kayak misalkan dia lagi kolik nih. Kolik itu apa tuh? Jadi kembung gitu ya. Nah gitu, itu boleh dipijit gitu kan biar memperlancar pencernaan. Itu merupakan salah satu manfaatnya untuk pijit bayi. Terus misalkan kayak batuk pilek, meredakan batuk pilek itu ada gitu, khusus terapinya untuk pijat batuk pilek gitu dan kolik gitu sih kayak gitu. Ada gerakan di perutnya teh khusus biar lancar pencernaannya gitu. Karena kan kalau bayi kolik kembung tuh biasanya suka pada rewel ya. Iya. Nah, nggak enak, dan kan bayi rewel tapi nggak bisa ngasih tahu gitu ya. Nah iya, dia nggak bisa ngomong. Ma aku kembung ma. Nah kan takut ya. Iya benar. Sebenarnya cuma bisa nangis tuh gitu kan. Kalau kita mungkin orang dewasa bisa bilang. Kalau bayi nggak bisa bilang, paling kita cek nih kembung nggak di perutnya. Kalau kembung terus kan kelihatan tuh ya bentuk bayi perut tuh yang kembung sama enggak gitu. Biasanya lebih mengkilat, lebih besar gitu kan gitu. Kalau dipegang juga ada bunyinya tuh beda gitu. Itu boleh dipijit kalau kondisi gitu. Oke, berarti kalau demam enggak ya? Demam enggak, kecuali demam. Iya, kecuali demam. Oh iya, mau tanya itu kenapa biasanya? Biar lebih detail nih. Kenapa kalau demam nggak boleh dipijit? Apa pengaruhnya misalnya? Nah itu kan kondisinya dia demam tinggi ya, naikin suhu, terus udah gitu juga biasanya kalau dipijit suka lebih rewel. Nah gitu, terus udah gitu juga kan pijat bayi itu dia tuh bikin hangat ya, skin to skin. Oh iya. Biasanya suka lebih jadi panas ke badannya gitu. Iya. Sementara demam harus kasih yang dingin sama yang sejuk gitu ya. Karena kan skin to skin kulit ke kulit tuh bikin hangat kan gitu. Walaupun dia munculin hormon oksitosin ya gitu sih. Aku gitu. Oke.
Berarti yang saya dapat dari Teteh Bidan bahwa sebenarnya untuk pijat bayi ini bisa menjadi solusi ibu-ibu yang memang anaknya lagi sakit berarti ya. Ya, Jadi iya. nggak selalu harus dilempar langsung pakai obat gitu ya. Iya, Tapi bisa dicoba untuk pijit dulu Iya, gitu ya. Oh, salah oke. satunya tadi ya kayak kolik gitu, kembung, batuk pilek gitu. Batuk pilek ya, terutama batuk pilek yang sering ya. Nah, iya seringnya sih. Sampai apa? Sedot pakai alat sut. Karena nggak bisa keluar ya. Misalnya kalau bayi-bayi kan susah ya. Misalnya gimana ngeluarinnya kan juga susah gitu. Bisa sih pakai pijat bayi. Bisa jadi solusi atau penanganan pertama ya. Oke. Oke Sobat GC, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita ini untuk mendapatkan informasi yang penting dan juga bermanfaat untuk Sobat GC di rumah ya. Jadi pastikan sebarkan ke orang-orang tersayang, apalagi nih pembahasan soal ibu muda. Banyak nih teman-teman yang ibu muda pasti ya. Sampaikan video ini untuk mendapatkan ilmu soal pijat bayi agar bisa menjadi manfaat untuk Anda, saya, dan juga menjadi manfaat untuk kesehatan jabang bayi atau bayi. Jabang bayi mah belum jadi bayi ya? Iya. Salah. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Oke, Teteh Bidan. Tadi ya, karena menjadi tren nih si pijat bayi ini, pasti kan banyak ibu-ibu muda yang pengen mencoba pijat bayi. Ada tips and trick atau mungkin knowledge atau insight nih buat ibu-ibu muda yang pengen melakukan atau mengimplementasikan si pijat bayi ini kepada anaknya tapi masih ragu-ragu gitu, biar makin pede gimana gitu. Apa hal apa yang dilakukan pertama atau apa dulu yang harus dipelajari, mungkin bisa di-spill sekarang gitu. Oke, aku spill dulu ya nih beberapa. Ada satu. Jadi kita usahain tangannya kondisinya bersih. Oh yang tadi ya. Tadi kondisinya bersih, terus juga hangat gitu. Jadi jangan misalnya abis dari luar tangannya dingin terus tiba-tiba mijit, itu jangan. Cuci tangan dulu, keringin dulu. Nah udah kondisi hangat, kita pegang hangat, baru boleh gitu. Terus juga pilih waktu yang tepat nih, jangan sampai misalkan lagi jam tidur nih, kan kita pasti tahu ya ibu-ibu di rumah, oh anak saya kalau jam segini waktunya tidur. Nah jangan sampai jamnya tidur dipakai untuk pijat bayi, kan itu kurang efektif gitu ya. Jadi yang kedua itu adalah pilih waktunya. Jadi kalau nggak antara pagi setelah mandi, itu sebelum tidur malam hari gitu. Nah yang ketiga pemilihan minyak gitu, karena nggak semua minyak tuh bisa dipakai untuk untuk pijat bayi gitu. Jadi harus dilihat dulu nih minyaknya yang kayak gimana yang bisa dipakai untuk pijat bayi gitu. Kayak gitu sih. Nah kalau misalnya kurang paham atau nggak ngerti nih gimana ya caranya, tahapannya dari kepala dulu kah atau dari kaki dulu? Kaki dulu kan itu beda ya. Nah itu bisa konsultasi ke Bu Bidan misalkan, atau misalkan datang ke klinik gitu. Green care ya. Satunya ke green care gitu. Gitu. Ibu Bidan berarti praktek hari apa aja atau gimana? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya untuk Ibu Bidan Gilang ini. Teteh Bidan. Hari Sabtu jam 1 sampai jam 4. Jam 1 sampai jam 4. Nah, Sobat GC, kalau misalnya mau mencoba nih atau mempraktekkan pijat bayi, barangkali mau konsultasi dulu atau mungkin mau minta diperagakan dulu sama Ibu Bidan, diajarin dulu. Gitu, boleh langsung ke klinik pertama Green Care hari jam 1 sampai jam 4 hari Sabtu. Gitu. Atau misalnya di Green Care juga bisa home care ya? Ya bisa betul. Ya jadi informasi lagi ya Sobat GC ya. Pijat bayi atau spa bayi ini tersedia di layanan home care Green Care ya. Jadi Sobat GC yang mau pesan layanan ini bisa kontak nomor ini. Kenapa? Karena bisa nyampe ke rumah. Jadi Sobat GC nggak usah bingung-bingung mikirin, aduh saya orang Gede Bage, misalnya Sobat GC orang Bandung nih, orang Gede Bage, klinik Green Care jauh. Ya udahlah, saya mau ke klinik Green Care, jangan capek, tapi bisa hubungi Home Care Green Care di nomor yang akan sediakan di kolom komentar, deskripsi gitu ya. Jadi di sana juga nanti untuk home care nggak usah khawatir, tetap boleh tanya-tanya sama ibu bidannya atau ibu yang memang nanti bakal pijat bayinya, tata caranya mungkin ya, atau mungkin nanti minyaknya apa, atau konsultasi apapun itu soal pijat bayi, jadi bisa langsung diimplementasikan setelah pulang nanti ibu bidan yang datang ke rumahnya gitu. Jadi intinya ini adalah program home care, bukan program, fasilitas home care ya, pijat bayi bisa datang ke rumah gitu Sobat GC. Ada tambahan lagi Ibu Gilang?
Teteh. Gak apa-apa ya, biar enjoy Sobat GC. Iya. Paling buat ibu-ibu muda di rumah ya Sobat GC, jangan lupa untuk tetap melakukan stimulasi nih ke anak-anak, ke bayi-bayinya, terus juga ngasih pijat bayi ya, karena manfaatnya banyak ya, biar pencernaannya bagus gitu kan, yang tadi sudah kita jelaskan gitu. Terutama sih untuk bonding ibu dan bayinya ya, dan juga manfaatnya bukan cuma buat ibunya nih kalau pijat bayinya aja, tapi juga ada manfaat untuk ibunya, biar ibunya juga bisa belajar nih selain sama Bu Bidan, pijatnya bisa dilakukan sama ibunya, dan tentu kita pasti ngasih caranya kan, pijatnya kayak gimana. Dan bisa diturun-temurunkan ya. Kan bayangin ibu-ibu udah jadi nenek ke cucu ngajarin gitu ya. Ini mijitnya kayak gini, kan jadi sebuah pride gitu. Jadi heritage. Heritage itu apa bahasa Indonesia, lupa saya. Apa nama warisan gitu. Turun-temurun. Karena kan memang sebenarnya kalau pijat itu kalau di Cina tuh 3.000 sebelum Masehi itu udah ada. Nah, terus juga kan kalau di Indonesia dari zaman dulu tuh pijat tuh jadi turun-temurun. Jadi memang suatu, bukan kalau dulu mungkin tradisi ya. Kayak sakit-sakit apapun dipijit gitu ya. Nah, tapi makin kesini kan banyak penelitian, banyak pelatihan. Nah, jadi ada beberapa titik yang diajarkan nih ke para tenaga medis biar lebih efektif gitu untuk melancarkan sirkulasi darah gitu, untuk pencernaan, juga untuk naikin berat badan, karena ada titik-titiknya tuh gimana caranya. Jadi spesifik pada akhirnya ya. Iya, gitu, jadi target. ada ilmunya lebih upgrade lagi gitu, makin kesini kayak gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Teteh. Iya. Ibu Bidan Gilang. Sama-sama, makasih juga udah diundang. Gitu, terima kasih ya tadi untuk informasinya, sangat bermanfaat ya. Semoga nanti saya juga kalau sudah berkeluarga bisa suruh istri saya nonton video ini. Gitu. Teteh berarti hari Sabtu ya nanti itunya prakteknya ya. Oke, semoga lancar ya Teh ya. Tadi balik lagi terima kasih informasinya, semoga bermanfaat untuk Sobat GC yang nonton dan menjadi maslahat untuk Teteh ya. Menjadi amal soleh juga, diperlancar juga Teteh untuk segala segala hal yang lagi dikerjakannya semoga tercapai lah. Gitu. Oke Sobat GC, sebelum kita akhiri video ini jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan mendapatkan apa ya? Oh iya, karena ngomongin mendapatkan nih. Jadi untuk Sobat GC yang follow seluruh seluruh sosial media kami nih di Klinik Green Care, itu ada Instagram klinik, Instagram home care, Instagram apotek, ada YouTube udah pasti kalau subscribe ya. Terus ada TikTok. Kalau misalnya Sobat GC sudah follow semua, sampaikan kepada tim informasi di samping kasir kalau Sobat GC orang sini ya gitu ya. Kalau enggak juga pun boleh, nanti disampaikan lewat mungkin DM ya, bahwa sudah follow, nanti bisa dikirim mungkin via virtual. Jadi kalau misalnya Sobat GC yang mau berobat ke sini karena memang lagi lewat atau memang penasaran dengan program dan fasilitas yang ada di Klinik Pertama Green Care, boleh langsung aja tunjukkan bahwa Sobat GC sudah follow semua dan mendapatkan kupon diskon ya. Kupon diskonnya ini ada 4 jenis, jadi Sobat GC bisa pilih masing-masing. Ada scaling gigi, ada USG, ada apa lagi sih saya lupa. Ada apa aja sih? Hitam. Ada hitam, sama apa lagi? Vitamin. Diskon vitamin gitu Sobat GC. Lengkap ya? Iya betul. Jadi nanti Sobat GC pilih aja masing-masing. Bentar, bukannya ada buat luka juga ya? Oke, jadi ada 5 untuk kuponnya. Ada kupon untuk perawatan luka di Klinik Pertama Green Care. Nah, misalnya Sobat GC punya saudara yang memang ada luka diabetes yang memang susah ditanggulangi dan butuh perawatan, bisa ambil kupon ini. Atau mau bersih-bersih gigi nih karena mau meeting besar sama direksi, boleh langsung scaling. Atau punya dede bayi yang mau dihitan dini atau hitan menyusul gitu atau apalah, itu bisa ambil hitan. Atau vitamin juga boleh, nanti bisa langsung dipilih dan bisa dikirim virtual insya Allah ya. Kalau misalnya Sobat GC orang sini bisa langsung aja sampein langsung ke
informasi di samping kasir gitu ya. Oke Sobat GC, karena sudah akhir video, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya, karena podcast ini akan selalu ada untuk Sobat GC ya gitu. Ibu udah follow belum? Udah subscribe belum? Udah dong. Mantap gitu. Nah, jadi gitu ya, semoga Sobat GC sehat selalu, dilancarkan seluruh perkaranya, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya gitu Sobat GC ya. Sehat selalu, lancar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa program Pijat Bayi ini ada di Home Care, jadi langsung aja telepon di nomor di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.